Kamu semoga selamat sampai tujuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 11, kita sudah sampai pada persiapan perjalanan ke lokasi yang pertama, yaitu Balai Pembibitan Ternak Unggul atau BPTU yang berlokasi di Desa Pangyangan. Jadi akan kita ditunjukkan bagaimana budidaya dan ciri-ciri ternak sapi unggul. Nah, yang berikutnya, tadi juga ternyata ada warga Bali yang tertarik dengan rombongan ini dari pondok mana. Nah, ini saya harus hati-hati bahwa tingkah laku sampean ternyata dipantau, dilihat, dan diperhatikan banyak orang. Ada 2 orang yang berhenti datang, bahkan kemudian nanti mudah-mudahan ada yang mau pondok ke sana putra-putrinya. Kita sudah tanya-tanya banyak yang lebar, dari mana, dari dan seterusnya, biayanya berapa. Sehingga dimanapun berada, Yayasan Darussalam, Pondok Pesantren itu sudah dikenal di mana-mana, sehingga kita harus berhati-hati betul. Tingkahnya, sikapnya, tingkah lakunya dijaga. Sekali lagi, kalau sampean berbuat yang aneh-aneh, yang kena bukan sampean. Pertanyaannya bukan sopo kui, bukan itu, tapi dari mana, sekolah mana, pondok mana, itu yang kena mesti, bukan sampean. Sampean siapa bagi mereka nggak penting, tapi dari mana asalnya. Jika tolong sekali lagi, sikapnya, tingkah lakunya, sopan satunya dijaga, apalagi nanti masuk ke lembaga-lembaga resmi. Bahkan ketika kita mampir ke masjid pun juga ditanya, ini dari rombongan dari mana Pak? Dari pondok mana? Itu semua ditanya seperti itu. Sehingga apa yang kita tampilkan itu, ini sampai ini dari belajar dakwah bilhal, bagaimana kita menampilkan desain terbaik untuk dari Darussalam. Kita punya sejarah sebelum kita menjadi balai. Kita di awal karena kualitas sapi Bali semakin lama semakin menurun, sehingga dibentuklah kita BPTU APD Denpasar untuk bisa meningkatkan atau memperbaiki kualitas dari sapi Bali itu sendiri. Kita tahu di tahun-tahun sebelumnya sapi Bali itu sangat mudah untuk mencari berat yang 400 sampai 500, dan di saat penurunan kualitas itu untuk mencari berat 400-500 sulit, sehingga dibentuklah kita dari BPTU APD Denpasar untuk memperbaiki kualitas dari sapi Bali sendiri supaya bisa menjadi lebih baik lagi dan mudah untuk dikembangkan serta bisa besar seperti sapi-sapi yang lain. Ini tugas pokok kami adalah melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, penyebaran, pemasaran bibit ternak unggul serta bibit hijauan pakan ternak. Setiap harinya membersihkan gulma, terus kalau di kebun HPT atau di kebun rumput potong itu nyulap, terus nyiram, kalau musim kemarau itu nyiram, terus melakukan pemupukan. Nah, kalau pegawainya sendiri kita ada 3 bagian. Yang pertama Keswan itu bagian pengobatan atau pencegahan penyakit. Terus ada Waspitnak itu ngurusin ternak, itu Pak Dwi ini. Terus saya sendiri sebagai Waskukan, ya tugasnya untuk ngasih pakan. Sebagai besar penyediaan pakan, memberikan komposisi pakannya berapa.
Di Bedugul ini terkenal dengan ciri khas perkebunannya, ya. Jadi Bedugul ini adalah kawasan daerah perkebunan yang paling bagus di Bali. Terkenal sebagai negeri tersubur di Bali dan juga terkenal sebagai negeri terdingin dari Pulau Bali. Jadi di Bedugul ini suhunya bisa mencapai sekitar 20 sampai 17 derajat Celcius. Namanya tempat terdingin, teman-teman. Bedugul ini hampir setiap hari hujan. Hampir setiap, karena memang namanya daerah terdingin. Dan masyarakat di Bedugul ini, teman-teman, di sana itu menyimbolkan juga simbol toleransi umat beragama yang ada di Bali. Di mana Bedugul ini ada masyarakat Muslim yang dikelilingi sama umat yang beragama Hindu. Mereka hidup berdampingan dengan baik sesuai dengan namanya. Bedugul berasal dari sebuah kata atau sebuah julukan, yaitu adalah beduk dan kulkul. Beduk adalah satu alat musik yang digunakan oleh umat Muslim sebelum mengumandangkan azan. Ya, itu adalah beduk. Kulkul adalah satu alat musik yang digunakan oleh umat Hindu untuk memanggil umat Hindu lainnya berkumpul di satu tempat atau ketika kejadian-kejadian besar terjadi. Seperti acara kematian, kulkul ini akan dipukul. Kulkul ini biasanya kalau di tempat lain sering disebut dengan nama kentongan. Jadi dari namanya ini menyimbolkan bagaimana masyarakat yang ada di Bedugul. Bahkan tidak usah diragukan lagi tentang toleransi umat beragama yang ada di sana. Di Bedugul ini ketika hari besar, misalnya contohnya ketika umat Muslim sedang melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, yang menjadi keamanan adalah umat yang beragama Hindu-nya. Begitu pula sebaliknya, kalau umat Hindu yang sedang melakukan Hari Raya besar, yang akan menjadi keamanan adalah umat yang beragama Islamnya. Dan di Bedugul ini, ajaran agama Islam pertama kali dibawa oleh seorang ulama yang dikenal dengan nama Habib Umar bin Maulana Yusuf. Mungkin teman-teman pernah dengar di Bali itu ada yang disebut dengan nama Wali Pitu Bali. Nah, 7 wali inilah yang menyebarkan ajaran agama Islam, yang memperjuangkan juga dulu sampai ajaran agama Islam ada di Pulau Bali. Dan salah satunya adalah Habib Umar. Dan makam beliau ini terletak di belakang masjid yang ada di Bedugul, yang dikenal dengan nama Masjid Al-Hidayah. Itu di makamnya Habib Umar ini berada di atas bukitnya. Di sana ada 3 buah makam saja berada di atas bukit ini, teman-teman, yang menjadikan kawasan wilayah Bedugul sekarang terkenal dengan wilayah umat Muslim yang sangat luar biasa, terkenal dengan toleransinya. Bahkan Muslim yang ada di Bedugul ini, mereka ini tetap menggunakan bahasa tradisionalnya, yaitu adalah bahasa Bali. Dan teman-teman nanti akan diajak oleh Bapak Ibu Guru untuk berkunjung di Yayasan Al-Hidayah ini, untuk mungkin nanti pengembangan wawasan tentang ajaran agama Islam yang ada di areal Bedugul Bali ini. Karena memang ketika teman-teman masuk ke sana itu sangat unik sekali. Ada masjid, di bawahnya ada pura, teman-teman. Jadi ini berdampingan. Dan pura yang ada di Bedugul ini juga termasuk adalah pura yang sangat terkenal. Yang dimana di Bali ini ada 9 pura spesial yang dikenal dengan nama Dewata Nawasanga atau 9 pura penjuru mata angin. Salah satunya adalah yang ada di Bedugul yang dikenal dengan nama Pura Ulun Danu Beratan Bedugul, yang ada di gambar uang 50.000. Dari tempat ini saja sudah menyimbolkan, teman-teman, kalau tempat ibadahnya saja bisa berdampingan, bagaimana tidak dengan masyarakatnya. Makanya di Bedugul ini dikatakan sebagai Muslim asli dari Pulau Bali yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, yang dimana diperkirakan dari abad ke-16 pertengahan, atau biasa kalau sekarang dibulatkan menjadi abad ke-17. Awal mulanya masuk ajaran agama Islam di Pulau Bali ini, teman-teman.
Alamin, kita sudah selesai di hari pertama. Kita melanjutkan ke hari kedua. Habis ini ke Pandawa dan juga ke Kintamani. Mohon juga berhati-hati terkait dengan barang bawaannya dan jangan sampai dulu terlupakan ya. Dimanapun tempatnya berada, pokoknya dicek terus barang yang penting. Kita berdoa bersama, semoga perjalanan kita selamat sampai tujuan dan juga selamat sampai kembali lagi ke Blok Agung. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kondisi sekarang, jadi arah terakhir magmanya ya, Mama tahu kan ya, tadi kan sudah lihat filmnya ya, dari perut bumi itu yang akan keluar ini arahnya terakhir ke arah kawah yang ketiga, tapi di nomor 5 ini. Jadi magma menuju permukaan itu yang membentuk gunung api seperti itu. Dan kalau letusan itu tergantung dari komposisi magmanya. Jadi kalau magmanya relatif asam itu akan mengakibatkan erupsi gunung api yang eksplosif atau letusan yang besar seperti itu. Jadi kalau di sini sekarang kondisi magmanya relatif basah ya. Jadi letusannya relatif dalam artian erupsi efusif. Jadi kayak mengalir gitu. Relatif kecil dibandingkan eksplosif seperti itu. Jadi geopark sendiri itu kan ada 3 aspek ya. Jadi dari secara geologi, keragaman geologinya, kemudian keragaman hayati atau flora fauna, kemudian ada keragaman budaya. Jadi itu yang harus memenuhi suatu wilayah, kawasan untuk diajukan sebagai kawasan geopark seperti itu. Ketiga aspek tersebut. Kalau secara geologi di sini beberapa contoh untuk detailnya ada di sini ya, di tabel sebelah saya. Jadi ada 21 ini secara geologinya. Jadi termasuk di sini juga ada air panas. Kalau adik-adik ke bawah ada berendam air panas juga di situ, di daerah Toya Bungkah ini banyaknya muncul air panas di sini. Kemudian di sini juga ada terbentuk danau batur ya. Jadi secara morfologi ya permukaan dulunya rendah. Jadi ini memang akumulasi dari air hujan dan air tanah ya, karena secara morfologi rendah. Kemudian kalau secara hayati ya, jadi hayati itu ada flora fauna ya, jadi ada tumbuhan dan hewan beberapa endemik seperti tumbuhan di sini, dan di sini juga yang terkenal kopi Kintamaninya ya, itu juga sudah mendunia. Kemudian ada yang sudah diakui juga anjing Kintamani ya, itu anjing Kintamani sudah diakui sebagai ras asli Indonesia ya, ini satu-satunya yang diakui juga. Kalau secara budaya ini salah satunya di sini ada Desa Trunyan ya, termasuk di sini penduduknya kan kalau di Bali di sini kita sebutnya sebagai Bali Age, Bali Aga itu Bali Mula itu ini penduduk asli dari ini ya. Mungkin kalau di Banyuwangi mungkin apa suku Osing gitu ya dulu ya. Ya itu seperti itu.